Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Jemaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas berkat nikmat berupa rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan dengan lisan kita, kita benarkan dengan hati kita, dan kita lakukan dengan perbuatan kita, tanda kita mensyukuri apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Selawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dan membahas tentang kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jemaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang arti daripada syukur yang sebenar-benarnya, saya akan memulai dengan dua buah kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Quran surat ke-27 dan ke-28. Yang pertama adalah kisah yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surat ke-27, yaitu surat An-Naml, dari ayat ke-16 sampai ke-74. Allah menceritakan bagaimana Allah titipkan puncak kenikmatan dunia kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dimulai dari ayat ke-16 diceritakan Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan semua bala tentaranya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini Allah berikan kemampuan menguasai angin, Allah berikan kemampuan menguasai air, dan Allah berikan kemampuan menguasai manusia dan jin. Dan juga Allah berikan kemampuan bagaimana dia menguasai semua bahasa hewan yang Allah ciptakan. Masya Allah. Dengan begitu banyak kenikmatan ini, ya, dimulai dari Nabi Sulaiman alaihissalam di ayat ke-16, beliau mengumpulkan semua bala tentaranya tadi dengan berbaris rapi. Kemudian dengan bala tentaranya dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan menuju suatu tempat. Kemudian sesampainya di sebuah lembah, yaitu lembah semut, maka terdengar sebuah percakapan antara pemimpin semut dengan bala tentaranya. Apa kata semut? Wahai tentaraku, cepat kita bersembunyi ke dalam lubang, karena Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya akan melewati lembah ini. Takutnya kita keinjak dan tanpa disadari oleh mereka. Nah, percakapan ini didengar langsung oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan beliau tersenyum dan mengatakan, Ya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah, berikanlah aku ilham untuk selalu bersyukur terhadap apa yang Engkau berikan. Subhanallah. Dari sini kelihatan bagaimana kelebihan yang Allah berikan tadi dan bagaimana sikap Sulaiman dalam menerima yang Allah titipkan ini. Dan kemudian bala tentara tadi berjalan melewati lembah itu, dan setelah lewat lembah, beliau memeriksa semua pasukan dan bala tentaranya. Dia periksa pasukan jin, dia periksa pasukan manusia, dan hewan-hewan. Dan terakhir beliau periksa adalah pasukan semua burung-burung. Dan
dia menanyakan dan melihat kepada barisan burung. Dia melihat bahwa ada satu ekor burung yang tidak hadir dalam barisan itu, yaitu burung hudhud. Nah, beliau menanyakan kepada bala tentaranya, kemana burung hudhud ini, sehingga dia tidak hadir dalam barisan yang dia pimpin. Apa kata Sulaiman alaihissalam dalam lanjutan ayatnya? Ketika burung hud datang, maka akan aku berikan hukuman yang paling berat dan aku akan sembelih burung tersebut, kecuali burung hud-hud ini membawa berita penting dan alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, singkat cerita, kemudian burung hud-hud ini datanglah ke barisan bala tentaranya tadi. Kemudian dia menghampiri Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan menyampaikan sebuah berita bahwa Nabi Allah, saya setelah berkeliling dan menemukan satu negeri, yaitu negeri Sabak. Dia dipimpin oleh seorang perempuan yang menyembah matahari. Kemudian disinilah peran setan yang membutakan mata mereka sehingga mereka jauh dari Tuhan yang kita sembah. Mendengar ini, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada burung hudhud, oke, kalau begitu baiklah, untuk membuktikan apakah engkau benar ataukah engkau pendusta, maka engkau bawalah suratku ini kepada negeri yang kuceritakan tadi. Dengan pesan saya, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, setelah engkau menjatuhkan surat itu, engkau bersembunyilah di suatu tempat dan dengarkan percakapan mereka. Baru kemudian engkau pulang lagi ke sini. Setelah itu, pemirsa PKS, jemaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, burung hudhud ini berangkat membawa surat yang dibuat oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam ke negeri Sabak dan dijatuhkannya. Dan kemudian dia bersembunyi sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan dia mendengar bahwa Ratu Balqis, ya, seorang perempuan pemimpin negeri Sabak tadi, membacakan surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan isinya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Sulaiman, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kembalilah engkau kepadaku dengan ketundukan kepada Tuhan yang kami sembah. Kemudian dia mengumpulkan bala tentaranya dan mengatakan bahwa saya mendapatkan surat yang mulia dari seorang raja. Apa yang harus kita lakukan? Dengan tentara yang banyak, dengan kekuatan yang ada, kita mampu untuk menyerang mereka. Tetapi hasil musyawarah Ratu Balqis ini dengan para pembesarnya, ternyata dia akan mengirimkan utusan yang membawa banyak hadiah untuk Sulaiman alaihissalam, sehingga dia akan mendengar ketika pasukannya pulang kembali ke kerajaannya tadi. Singkat cerita, utusan Ratu Balqis tadi, ya, berangkat ke negerinya Sulaiman alaihissalam, dan kemudian burung hudhud terbang mengabarkan berita yang dia dapatkan tadi. Nah, sesampainya di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, para utusan tadi menyampaikan hadiah yang begitu banyak. Tetapi apa yang dijawab oleh Sulaiman alaihissalam? Apakah engkau memberikan hadiah ini sementara aku sudah diberikan hadiah oleh Allah, Tuhan penciptaku? Maka pulanglah kalian ke negeri Sabak dan sampaikan kepada Ratu Balqis. Dan kemudian pulanglah dengan tangan hampa para utusan tadi ke tempatnya Ratu Balqis. Nah, Ratu Balqis ini heran. Kemudian dia kedua kalinya ingin mengunjungi dengan dipimpin langsung oleh Ratu Balqis ini. Nah, di kerajaan Sulaiman alaihissalam, bariskanlah pasukannya tadi. Kemudian
Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, siapa yang bisa memindahkan mahkota yang ada di kerajaan Ratu Balqis? Menunjuklah Raja Jin, ya, Raja Jin, yaitu Jin Ifrit, mengatakan bahwa baginda Rasul, sebelum engkau berdiri, mahkota itu sudah berada di singgasana sini. Kemudian ada lagi seorang ahli kitab, ya, di kalangan manusia mengatakan, sebelum engkau mengedipkan mata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, maka mahkota itu atau singgasana Ratu Balqis itu akan pindah ke sini. Betul saja ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkedip bahwa mahkota itu atau singgasana itu sudah berada di kerajaannya. Nah, di kerajaan Ratu Balqis sudah dalam perjalanan menuju kerajaan Raja Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sesampai di sana, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengatakan dan menyambut para tamu itu, ya, untuk setibanya di kerajaan Sulaiman alaihissalam, beliau mengatakan, wahai Ratu Balqis, apakah singgasana ini atau mahkota ini sama dengan kerajaanmu? Apa dijawab Ratu Balqis? Ya, mirip seperti itulah, katanya. Dan malah lebih bagus daripada mahkota atau singgasana yang saya miliki. Kemudian dipersilakan masuk oleh Sulaiman alaihissalam dan melihat ada air di bawah lantai dasar kerajaan Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis menyingkapkan penutup betisnya sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwa Ratu Balqis itu saya buat dari kaca sehingga terlihat seperti aslinya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada Ratu Balqis, masuklah engkau ke kerajaan kami. Dan Ratu Balqis menjawab, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Melihat dari kisah ini, dari surat An-Naml tadi diceritakan dari ayat 16 sampai ke 74 menceritakan bagaimana mengatakan saya beriman kepada Tuhannya Nabi Sulaiman. Masya Allah. Kalau kita lihat dari sini, kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sehingga dia mensyukuri apa yang telah diberikan, membuat seorang yang kafir, Ratu Balqis, masuk ke dalam agama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut ke kisah kedua, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat ke-72 sampai 84 diceritakan bagaimana kisah seorang manusia yaitu Qarun dan hidupnya ini di zaman Musa alaihissalam. Sama-sama kita ketahui bagaimana kisah Qarun ini. Dalam surat Al-Qasas ini diceritakan bahwa seorang Qarun ini adalah seorang yang kaya raya, yang Allah berikan kenikmatan dunia, sehingga kunci daripada gudang perhiasannya sampai-sampai tidak terbawa oleh Qarun ini. Pemirsa jemaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat itu diceritakan bahwa seorang Qarun ini dinasihati oleh para sahabatnya bahwa apa yang dia miliki ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang direspon oleh Qarun ini bahwa kenikmatan ini, kekayaan ini adalah saya peroleh kecuali adalah merupakan kemampuan atau ilmu yang saya miliki. Sehingga dia membelakangkan kekuasaan Allah yang diberikannya kepada Qarun ini. Sehingga kata sahabatnya, cepatlah engkau bertobat. Kalau tidak bertobat, maka azab Allah akan menunggu engkau. Nah, disinilah seorang Qarun tidak memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Sehingga di ayat selanjutnya, Qarun ini dibenamkan oleh Allah bersama hartanya ke dalam bumi. Nah, sampai sekarang mungkin kalau kita dengar ya, ada orang mendapatkan harta karun, ya itulah
harta korun yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ini. Jemaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kisah yang bertolak belakang yang saya ceritakan tadi dalam surat An-Naml dan Al-Qasas tadi mempunyai akhir kesudahan yang berbeda. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberi puncak kenikmatan dunia dan dia mengatakan haza min fadli rabbi. Ini dia. Bahwa ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menguji aku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur terhadap nikmatnya. Subhanallah. Dari Nabi Allah Sulaiman ketika diberikan puncak kenikmatan dunia dia mengatakan haza min fadli rabbi. Dan kemudian yang kedua yaitu seorang korun yang hidupnya di zaman Nabi Musa, ketika dikasih kenikmatan dunia dia mengatakan bahwa ini adalah hasil jeripayah saya. Ini adalah kemampuan dari ilmu yang saya miliki sehingga saya bisa mengumpulkan semua harta dan mendurhakai Allah. Dan antara kedua ini akhirnya sangat berbeda. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan karunia, mendapatkan surga yang Allah janjikan kepada beliau. Kemudian Qarun mendapatkan azab Allah dunia dan di akhirat. Nauzubillah min zalik. Jemaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah tadi dapat kita gambarkan bahwa arti kesyukuran yang sebenarnya menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, syukur itu adalah upaya kita menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan yang Allah inginkan agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya ulangi, syukur itu adalah semua upaya yang kita lakukan dalam menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan yang Allah inginkan sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diberikan atau dititipkan nikmat berupa anak. Seorang anak. Maka bagaimana anak ini sesuai dengan yang Allah inginkan. Dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dia menjadi anak yang soleh, ya kan? Kemudian kita dititipkan harta, bagaimana harta ini bermanfaat. Kita dititipkan ilmu, bagaimana ilmu itu bermanfaat oleh orang banyak. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah titipkan ini, ya apalagi di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, ya kita diberikan oleh Allah nikmat kesempatan. Kesempatan untuk apa? Yaitu untuk selalu memperbaiki diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Ya, mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan sampai akhir Ramadan, kemudian pasca Ramadan juga kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang Allah perintahkan dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Dalam hal ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang syukur ini harus ada 3 faktor yang melandasi sehingga kesyukuran ini tidak dikatakan la in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang pertama, syukur ini harus dengan bilisan atau dengan lisan. Bagaimana kita mengucapkan dengan pujian. Ya, misalnya syukur alhamdulillah kita mendapatkan rezeki, syukur alhamdulillah kita mendapatkan ini, syukur alhamdulillah kita mendapatkan amanah ini. Nah, yang kedua, biqalbi, dengan hati. Bagaimana kita meyakini, meyakini dan membenarkan apa yang kita ucapkan tadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagaimana dengan amal perbuatan kita, dalam bentuk amal perbuatan kita. Jadi syukur itu kita ucapkan dengan lisan kita benarkan dengan hati kita, dan kita lakukan dengan amal perbuatan kita. Sehingga kita termasuk orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan ini kepada kita. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi jemaah PKS TV dimanapun Anda berada. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.